Adiputra Official mempersembahkan 10 tipe manusia dan cara mereka mengungkapkan jati diri. Topik hari ini menarik sekaligus kompleks. Terinspirasi oleh pemahaman umum tentang perilaku manusia dan tipe kepribadian yang sering muncul dalam diskusi psikologi, sosiologi, dan budaya. Penilaian ini menawarkan keunikan lensa yang digunakan untuk melihat rangkaian rumit perilaku manusia dan peran yang kita mainkan dalam masyarakat. Masing-masing dari 10 TP tersebut mengungkapkan aspek-aspek berbeda dari sifat kita, mulai dari kapasitas kita untuk berbuat baik dan murah hati, hingga kecenderungan kita menuju kehancuran dan manipulasi. Saat kita menavigasi melalui beragam tipe manusia, kita mendapatkan wawasan tentang ciri-ciri yang membedakan kita dan potensi yang kita semua miliki untuk membentuk identitas kita dan mempengaruhi dunia di sekitar kita. Ini mengajak kita untuk merenungkan peran kita dan pilihan yang kita buat mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan manusia kolektif. Langsung saja kita mulai. 1. Kasih sayang. Tindakan yang menjadi inti dari kebaikan manusia adalah jenis-jenis yang didorong oleh empati yang mendalam dan keinginan spontan yang luas untuk meringankan penderitaan dan menyebarkan kebahagiaan pada saat kebaikan mereka belum tentu bersifat materi, tetapi diungkapkan melalui pemahaman, dukungan, dan hubungan emosional. Arketipe ini adalah tentang tindakan kebaikan kecil sehari-hari yang membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik satu demi satu. Pikirkan tindakan seperti mereka yang menawarkan senyuman kepada orang asing, mendengarkan teman yang kesusahan, atau berusaha keras untuk membuat seseorang tetap sedikit lebih cerah tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dampaknya sering kali langsung terasa dalam kehangatan isyarat atau kata-kata yang menunjukkan bahwa pada intinya keinginan untuk terhubung dan peduli satu sama lain adalah kekuatan yang sangat kuat. 2. Kejahatan bayangan. Di antara kita dalam perjalanan melalui lanskap tip manusia, para pelaku kejahatan menonjol sebagai mereka yang tindakannya menciptakan gelombang dampak buruk, baik disengaja atau tidak. Mereka menantang kita untuk menghadapi kenyataan yang tidak menyenangkan bahwa kerugian adalah bagian darinya. Pengalaman manusia yang bermanifestasi dalam berbagai cara, mulai dari kata-kata yang meninggalkan bekas luka, hingga tindakan yang melanggar semangat, atau bahkan norma masyarakat yang meminggirkan individu-individu tersebut, cenderung didorong oleh segudang dorongan gelap dari kebutuhan untuk menegaskan kendali hingga rasa sakit yang tidak terselesaikan dalam diri mereka. Sebuah pengingat akan potensi kegelapan yang ada dalam diri kita masing-masing yang dibentuk oleh keadaan, pilihan, dan terkadang kurangnya empati. 3. Pelindung dan penjaga kebaikan. Di sisi lain dari bahaya, kita temukan pelindung, perwujudan dari keberanian dan sikap tidak mementingkan diri sendiri yang dimiliki oleh orang-orang ini sebagai penjaga yang baik dan adil di dunia. Pikirkan tentang pengungkap fakta whistleblower yang mempertaruhkan segalanya untuk mengungkap kesalahan aktivis yang menghadapi tank dengan keyakinan yang tak tergoyahkan pada tujuan mereka. Atau pahlawan sehari-hari yang turun tangan untuk membantu seseorang yang berada dalam bahaya, sehingga tindakan mereka selaras dengan sebuah pesan yang kuat untuk membela orang lain, terutama mereka yang tidak dapat membela diri, mungkin merupakan salah satu bentuk tertinggi dari kemanusiaan. Keberanian para pelindung menginspirasi kita untuk mempertanyakan dalam menghadapi ketidakadilan, apakah kita menutup mata atau tetap teguh. 4. Para penyintas. Para penyintas adalah perwujudan dari ketangguhan dan kekuatan. Mereka adalah orang-orang yang telah melalui masa-masa sulit, namun berhasil keluar dari sisi lain dan berdiri teguh. Kisah-kisah mereka bukan hanya tentang kelangsungan hidup mereka, juga tentang kapasitas luar biasa dari pikiran manusia untuk menyembuhkan dan tumbuh menemukan harapan di tengah keputusasaan. Setiap bekas luka menceritakan sebuah kisah tentang pertempuran yang terjadi, dan salah satu orang yang selamat mengajari kita bahwa dalam situasi apapun, kita tetap memiliki kemungkinan untuk bangkit. 5.
para penggiat jaringan yang ahli di media sosial. Mereka adalah orang yang terampil dalam menciptakan dan memelihara jaringan koneksi yang menjangkau berbagai kelompok dan komunitas. Kekuatan para ahli di bidang sosial terletak pada kemampuan mereka untuk melihat potensi sinergi antara orang-orang yang berbeda dan untuk menyatukan mereka demi keuntungan bersama. Pengaruh mereka diwujudkan melalui penciptaan peluang bagi orang lain untuk memanfaatkan jaringan sosial mereka yang luas untuk memobilisasi sumber daya, menyebarkan ide atau mengumpulkan dukungan untuk tujuan apapun. Namun kemampuan mereka sama. Pertimbangan etis, karena dampak dari tindakan mereka bergantung pada motif yang mendorong mereka baik untuk kepentingan komunal atau keuntungan pribadi. Orang-orang ini menantang untuk menyadari dampak besar dari keterhubungan kita terhadap masyarakat. 6. Pemberi kemurahan hati. Ini adalah jiwa yang langka. Kemurahan hati tidak ada batas yang diberikan oleh pemberi. Hal ini ditentukan oleh tindakan memberi yang disengaja dan seringkali terencana, yang biasanya melibatkan pengorbanan atau pengalokasian sumber daya, waktu atau energi untuk kepentingan orang lain atau demi kebaikan yang lebih besar. Pemberian mereka ditandai dengan upaya yang lebih berkelanjutan untuk memberikan kontribusi positif kepada orang lain. Hal ini dapat terwujud melalui sumbangan sukarela atau bentuk dukungan lain yang memerlukan komitmen lebih dari sekedar saat pemberi didorong oleh keinginan untuk memberikan dampak yang bertahan lama, dengan memenuhi kebutuhan atau tujuan yang lebih luas melalui tindakan mereka dalam memberikan. Untuk menemukan tujuan yang memperkaya kehidupan mereka, hidup kita sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Ketidakegoisan mereka adalah dorongan lembut yang mendesak kita untuk mempertimbangkan apa yang bisa kita tawarkan. 7. Kepentingan pribadi sebagai pemimpin. Para pengambil mewujudkan pola dasar yang didorong oleh kepentingan pribadi dan keuntungan pribadi yang kuat. Hal ini bukan sekadar kebutuhan dasar, namun juga mencakup pencapaian status yang lebih tinggi, sumber daya yang lebih banyak dan kendali yang lebih besar terhadap lingkungan hidup bagi mereka. Bagi mereka, hidup lebih merupakan tentang apa yang dapat mereka peroleh dibandingkan dengan apa yang dapat mereka berikan. Seringkali mereka mengabaikan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap orang-orang di sekitar mereka dalam mengejar tujuan mereka. Mereka mungkin secara sadar atau tidak sadar memanipulasi dan mengeksploitasi orang lain, dan meskipun mudah untuk menjelek-jelekan para pengambil, perilaku mereka mendorong kita untuk mengenali kompleksitas motivasi manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau pilihan-pilihan yang mereka gunakan sebagai kisah peringatan yang menyoroti jalan menuju keinginannya. 8. Penghancur dan pembuat kekacauan. Namanya sudah menjelaskan semuanya. Mereka adalah orang-orang yang tampaknya meninggalkan jejak kehancuran di belakang mereka. Motivasi yang mendorong para penghancur bisa sangat bervariasi dan mencakup kemarahan, kebencian, dan keinginan untuk mengendalikan kekuasaan, keyakinan ideologis, atau bahkan rasa sakit yang mendalam. Dalam beberapa kasus, tindakan penghancuran dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Cara untuk membongkar ketidakadilan yang dirasakan, atau untuk menantang dan membentuk kembali struktur masyarakat. Dalam kasus lain, tindakan ini berasal dari sudut pandang yang lebih nihilistik yang tujuannya adalah gangguan demi kepentingannya sendiri, tanpa visi yang jelas tentang apa yang harus terjadi setelah tindakan. Para perusak sering mengakibatkan konsekuensi yang besar dan luas, yang tidak hanya menyebabkan kerugian dan penderitaan langsung, tetapi juga melemahkan kohesi sosial, stabilitas ekonomi, dan kebebasan mengubah pemikiran dan gagasan, bahkan merusak kohesi sosial. Dalam kehancuran ada pelajaran yang bisa dipetik dengan memahami akar dari perilaku tersebut. Kita dapat mulai mengatasi permasalahan mendasar yang menjadi pemicunya dan berupaya membangun masyarakat yang lebih tangguh dan berempati yang mampu melawan kekuatan yang berupaya memecah belah dan menghancurkan. 9. Penyambut.
Memperbaiki yang rusak di tengah kekacauan dan luka, para penyembuh muncul sebagai pembawa harapan dan pemulihan mereka, mengabdikan diri mereka untuk memperbaiki apa yang rusak, baik itu tubuh manusia atau semangat masyarakat. Pekerjaan mereka adalah bukti keyakinan bahwa penyembuhan selalu mungkin diwujudkan oleh penyambut. Kekuatan welas asih, empati dan cinta dalam tindakan mengingatkan kita bahwa bahkan di dunia kita yang terfragmentasi, kesatuan dan keutuhan masih dapat dijangkau jika saja kita cukup berani untuk mengulurkan tangan dalam penyembuhan. 10. Para pembujuk yang ahli dalam mempengaruhi. Yang terakhir, kita memiliki para pembujuk yang mempunyai kemampuan untuk memahami pikiran orang-orang, memahami apa yang membuat mereka tergerak, dan menggunakan wawasan tersebut untuk membentuk opini, mengubah pikiran, atau mendorong orang untuk bertindak. Perangkat mereka mencakup retorika, karisma, dan terkadang penggunaan informasi atau disinformasi secara strategis untuk mencapai tujuan mereka. Para pembujuk sering kali terlihat kampanye terkemuka yang mendorong penjualan atau pendaftaran yang memerlukan tingkat pengaruh yang tinggi terhadap proses pengambilan keputusan orang lain. Kekuatan mereka berasal dari kemampuan untuk mengartikulasikan argumen visi atau ide yang menggerakkan orang ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Mereka menantang kita untuk menggunakan kearifan dalam mengevaluasi secara kritis pesan-pesan yang kita konsumsi dan maksud di balik pesan-pesan tersebut. Jadi begitulah penjelasan singkat melalui 10 arketype yang melukiskan gambaran yang jelas tentang umat manusia. Sekarang eksplorasi ini bukan tentang mengelompokkan orang ke dalam kategori-kategori yang rapi, jauh dari itu, melainkan tentang memahami kedalaman pesan-pesan tersebut. Perilaku manusia dan mengenali kelancaran dalam menjalankan peran kita dalam masyarakat saat ini. Anda mungkin mendapati diri Anda seorang pemberi yang menawarkan waktu dan energi Anda untuk membantu seseorang besok. Anda mungkin perlu menyalurkan pelindung batin Anda untuk membela tema, dan itulah indahnya. Namun kami tidak terpaku pada siapa diri kami. Kami terus berkembang dipengaruhi oleh pengalaman kami, interaksi kami, dan pilihan kami. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempolnya dan bagikan ke teman-teman Anda. Sehingga kami dapat terus membuatnya untuk video lainnya seperti ini. Tekan tombol subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar kalian mendapat notifikasi postingan kami berikutnya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang banyak topik menarik lainnya, pastikan untuk melihat video kami yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.